Hai everyone, selamat datang warga Spekta di Night Devotion kita pada malam ini dengan judul menyatakan kepedulian. Ayat bacaannya diambil dari Filipi 2 ayat 2-3. Karis bacain ya. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Teman-teman, kita tahu ya, teknologi itu seharusnya semakin mempermudah kita dalam berhubungan dengan orang lain, teman-teman kita. Tetapi yang terjadi seringkali itu sebaliknya. Kita tidak lagi menganggap penting untuk bertemu karena toh bisa kok digantikan dengan telepon atau bahkan SMS dalam karakter yang diusahakan sesingkat-singkatnya agar lebih hemat. Ayo ngaku, siapa yang kayak gitu? Jika dulu kita memilih untuk bertemu dan memberi ucapan secara langsung pada momen-momen khusus tertentu, sekarang email, jejaring sosial maupun HP, telepon genggam kita itu bisa menggantikan hal-hal tersebut bahkan kepada orang yang tinggalnya tidak jauh dari kita. Manusia menjadi semakin individualis dan egois. Akibatnya, dunia menjadi semakin dingin dan jauh dari kesan hangat. Tanpa sadar, kita orang percaya malah ikut-ikutan terkontaminasi dengan kecenderungan dunia. Membangun kubu-kubu, mempertegas garis batas perbedaan, dan tidak lagi peka terhadap kepentingan orang lain. Kepada saudara-saudara seiman atau satu gereja saja udah begitu, apalagi kepada orang lain di luar. Ketika kasih, kita seharusnya bisa menjangkau orang asing atau bahkan musuh sekalipun. Saat ini yang terjadi justru jauh dari itu. Bahkan untuk peduli kepada orang-orang terdekat sekalipun sudah merupakan sesuatu yang sulit bagi kebanyakan orang. Guys, dunia emang cenderung seperti itu. Membentuk manusia untuk bertambah egois dengan lebih mementingkan diri sendiri di atas segalanya. Orang terus merasa kekurangan dan merasa perlu terus menimbun. Mereka mengira bahwa kebahagiaan dan keamanan tergantung dari berapa besar harta yang dimiliki. Maka tidak heran ketika kita mendengar banyak orang yang berkata dengan mudahnya, jangankan mengurusi orang lain dulu, untuk diri sendiri saja belum cukup. Dunia boleh saja semakin cenderung kepada gaya hidup individualis dan egois. Tetapi lihatlah teman-teman, apa kata firman Tuhan yang berbicara sebaliknya. Dari Filipi 2 ayat 2-3 yang tadi aku bacain mengatakan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Sehati, sepikir, satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Itu menggambarkan panggilan untuk bersatu dan bertindak bersama-sama seperti yang telah disampaikan dalam renungan kemarin. Selanjutnya, lihatlah bahwa kita pun diminta untuk bersikap rendah hati dengan mengedepankan atau mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri kita sendiri. Sesungguhnya, ini merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh orang-orang percaya. Karena kasih yang kita miliki seharusnya mampu membuat kita untuk peduli kepada orang lain dan tidak berpusat kepada kepentingan diri sendiri. Ayat selanjutnya kemudian berkata, teman-teman, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga, di ayat 4. Kemarin kita sudah melihat penggalan doa Yesus yang mengangkat kerinduannya akan persatuan di antara orang percaya sebagai hal yang menurut Yesus akan sangat menentukan seberapa besar dunia bisa percaya kepada Kristus. Ada dari bacaan Yohanes 17 ayat 21 mengatakan,
supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Tidak kalah penting teman-teman juga semangat dan cara pandang kita dalam menyikapi kepentingan orang lain dibanding kepentingan diri kita sendiri. Jika kita masih terus bersikap egois dan tidak peduli kepada orang lain, bagaimana mungkin orang bisa mengenal pribadi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita dengan benar? Teman-teman, ingat ya, peduli kepada orang lain seringkali tidak cukup hanya sebatas kata-kata, tetapi sebuah perbuatan diperlukan untuk membantu mereka secara nyata. Kerinduan untuk memberi bukanlah tergantung dari seberapa besar harta milik kita, tetapi seberapa besar kepedulian kita terhadap penderitaan orang lain. Seringkali tidak perlu jauh-jauh kok untuk itu, karena di sekitar kita pun ada banyak orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Firman Tuhan pun mengajarkan kita untuk mau memberi dengan sukacita. Seperti terdapat pada Lukas 6 ayat 38 yang mengatakan, "Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Dengan demikian, jelas kalau tidak pada tempatnya jika kita berharap Tuhan mencurahkan berkatnya kepada kita, tetapi kita sendiri tidak peka teman-teman sama penderitaan orang lain. Kasih yang dicurahkan dari surga harusnya mampu membawa kita untuk memiliki belas kasih kepada orang lain. Bukan saja yang kita kenal, tetapi juga pada yang asing bagi kita. Begitu pentingnya hingga dikatakan, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Pada Amsal 19 ayat 17. Memiutangi Tuhan. Wow, itu menggambarkan betapa pentingnya bagi kita untuk membantu dan memberi kepada yang kekurangan. Sekaligus menunjukkan betapa besarnya Tuhan menghargai setiap anaknya yang memiliki rasa belas kasih dan mau menjalankan secara nyata. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan yang akan membalas orang sesuai perbuatannya. Pada Roma 2 ayat 7-8 mengatakan, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan diri sendiri, yang tidak taat pada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Hidup kekal kepada yang tekun, berbuat baik, dan hidup dalam kebenaran, tetapi murka dan geram kepada orang-orang yang sibuk mementingkan diri sendiri dan tidak peduli kepada penderitaan orang lain. Kerajaan Tuhan tidak akan bisa dinyatakan di dunia tanpa adanya kepedulian dari kita terhadap orang lain. Ketika dunia mengarah kepada bentuk-bentuk individualis dan egoisme, janganlah kita malah terseret ikut dalam arusnya, teman-teman. Kita harus bisa menunjukkan perbedaan sebagai anak-anak Tuhan dan sahabat-sahabat Kristus, sehingga orang bisa melihat siapa Yesus itu secara benar. Menyambung apa yang sudah disampaikan kemarin, marilah kita bersatu dan bersama-sama memberi karya nyata di dunia, keluar dari batas-batas tembok gereja dan menjadi terang dan garam bagi sesama. Hanya dengan demikianlah kita bisa menyatakan besarnya kasih Tuhan kepada seluruh manusia. Nyatakan kasih Kristus kepada dunia melalui perbuatan nyata untuk menolong orang lain. Sekian teman-teman untuk Night Devotion pada malam hari ini. Semoga kalian semua bisa tidur nyenyak dengan kehangatan dari kasih cinta Tuhan dan terus menyebarkan kepedulian kepada orang lain sesama maupun musuh kita sekalipun. Oke? Selamat malam, sampai jumpa di Night Devotion lain kali. Bye-bye.